Mengapa kerusuhan selalu terjadi di negeri ini? Mengapa setiap kali rakyat turun ke jalan, yang terdengar bukan sekadar suara protes, tapi juga teriakan, jeritan, bahkan tangisan kehilangan? Jawaban dari pemerintah selalu klise. Ada dalang, ada provokator, ada pihak asing yang menunggangi. Pertanyaan saya sederhana. Benarkah rakyat butuh dalang untuk marah? Atau mereka sudah cukup kenyang dengan pengkhianatan yang disajikan pemerintah setiap hari? Sejarah kita penuh dengan pola berulang, dari era reformasi hingga aksi-aksi protes terbaru. Pemerintah selalu menggunakan resep usang, cari kambing hitam. Kalau bukan asing, ya oligarki. Kalau bukan buronan, ya lawan politik. Kali ini, yang kena giliran Riza Khalid. Seorang pengusaha migas buronan sejak lama, tiba-tiba namanya naik ke panggung politik sebagai dalang kerusuhan. Ironisnya, polisi sendiri masih berkata, "Tenang, kami sedang kumpulkan bukti." Artinya, yang baru ada hanyalah gosip politik, bukan fakta hukum. Tapi toh, gosip itu sudah cukup jadi tameng untuk menutupi borok internal mereka. Rakyat tidak butuh instruksi untuk marah. Mereka sudah lama muak melihat harga beras melonjak, minyak goreng yang katanya disubsidi tapi entah kemana, upah buruh yang tidak naik sementara pajak naik tanpa ampun. Mereka melihat pejabat pamer kekayaan, anak pejabat ugal-ugalan di jalan, korupsi bansos yang bahkan tega memakan jatah rakyat miskin di tengah pandemi. Ini bukan skenario dalang misterius, ini realita pahit hasil kebijakan yang korup. Kalau rumah sudah penuh rayap, jangan salahkan angin ketika atapnya runtuh. Dan yang paling menyakitkan, di setiap kerusuhan selalu ada nyawa rakyat yang jadi taruhan. Mahasiswa dipukul, buruh diseret, anak muda ditembak gas air mata hingga sesak nafas, bahkan ada yang tidak pernah pulang ke rumah. Aparat menyebutnya tindakan pengamanan. Media menuliskannya sebagai bentrotan. Padahal mari kita jujur, itu adalah kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri. Nyawa yang hilang bukan angka statistik. Mereka anak dari seorang ibu, ayah dari seorang anak. Dan ironisnya, setiap kali korban jatuh, pejabat hanya bilang, "Itu resiko, jangan salahkan kami." Seakan-akan darah rakyat hanyalah catatan kaki dalam laporan tahunan. Dan lucunya, setelah semua darah tumpah, pejabat akan duduk di meja konferensi pers, wajah serius, suara berat, lalu berkata, "Kami akan usut tuntas dalang di balik kerusuhan ini." Lagi-lagi, narasi dikembalikan ke provokator misterius. Padahal siapa yang menolak aspirasi rakyat? Siapa yang menekan aturan tanpa diskusi publik? Siapa yang menutup mata pada korupsi miliaran, tapi membuka mata lebar-lebar ketika rakyat menagih keadilan? Kalau mau jujur, provokator terbesar bukan ada di jalanan, tapi di ruang rapat ber-AC dingin. Rakyat turun ke jalan, teriak lapar. Pejabat turun ke podium, pamar pencapaian. Rakyat kehilangan nyawa, pejabat kehilangan popularitas di survei, dan itu dianggap tragedi lebih besar. Rakyat dibungkam gas air mata, pejabat bersulang minuman mahal di pesta ulang tahun. Apakah ini negara demokrasi? Atau hanya panggung teater, di mana rakyat menjadi figuran yang mati sia-sia, sementara pejabat menjadi aktor utama dengan bayaran fantastis? Mengapa kerusuhan terjadi? Karena keadilan tidak pernah ditegakkan. Mengapa rakyat berani melawan? Karena mereka sudah tidak punya lagi yang bisa dipertahankan selain harga diri. Dan mengapa selalu ada korban jiwa? Karena negara lebih cepat mengirim aparat dengan pentungan daripada mengirim solusi dengan hati nurani. Jadi kalau pemerintah masih sibuk mencari kambing hitam, jawaban sudah jelas. Kambing itu ada di kursi kekuasaan, tersenyum manis dengan jas mahal, mobil mewah, dan tangan